Jadi perbincangan kali ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, apa kira-kira yang disebut tulisan akademi itu? Lalu yang kedua, perbedaan mendasar, kira-kira atau secara prinsipil, apa yang membedakan skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah? Minimal dari pembacaan saya, dari literatur-literatur, lalu pengalaman saya sendiri menulis berbagai macam hal itu. Lalu ya sedikit tips dan bagaimana cara memulai tulisan gitu. Kemudian beberapa panduan ya untuk proses penulisan yang panjang. Karena rata-rata kayak skripsi, tesis, dan disertasi ini kan bukan hanya beberapa hari ya. Bisa beberapa bulan, bahkan bisa setahun atau 2 tahun lebih. Bahkan sekelas disertasi ini pun saya udah lebih dari 4 tahun menulis itu. Jadi butuh waktu yang panjang memang. Ini hanya beberapa tips untuk kira-kira bagaimana supaya bisa tetap resilient dalam proses menulis. Oke. Nah, apa itu tulisan akademik? Tulisan akademik ini secara sederhana ya segala jenis tulisan yang dibuat dalam konteks akademik gitu. Em, Kalau saya menyebut akademik di sini, dia bisa memiliki arti yang luas, tapi saya lebih condong untuk mengartikannya sebagai konteks perguruan tinggi, entah itu universitas, institut, atau sekolah tinggi gitu. Jadi memang dia spesifik diproduksi dalam konteks perguruan tinggi, kira-kira begitu. Ya, beberapa hal yang bisa disebut di sini, misalnya esai, jadi esai dalam mata kuliah, lalu ataupun makalah akhir mata kuliah, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, buku referensi, buku monograf, ataupun book chapter ya, buku atau buku antologi kumpulan tulisan dari beberapa orang. Itu contoh-contoh jenis tulisan akademik. Nah, tulisan akademik ini kalau dalam bahasa Indonesia hanya menyangkut noun ya, artinya kata benda gitu. Bentuknya apa tulisan akademik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris misalnya academic writing itu dia mencakup beberapa hal, tulisan akademik ataupun um, menulis akademik. Jadi proses kata kerja gitu. Jadi proses menulis akademik atau penulisan akademik misalnya aturan-aturan atau tata aturan dari tulisan dan proses menulis akademik itu academic writing dalam bahasa Inggris. Tapi kita dalam bahasa Indonesia agak terpisah-pisah tulisan akademik itu sendiri, penulisan akademik itu sendiri beda, lalu eh, menulis akademik itu sendiri beda. Tapi kadang-kala ketika dalam presentasi ini mungkin dalam diskusi-diskusi selanjutnya saya agak pindah-pindah ganti-ganti. Tapi maksud saya sebenarnya itu academic writing dalam konteks bahasa Inggris. Nah, saya cari-cari definisi gitu. Apa sih sebenarnya academic writing itu? Menulis akademik itu apa sebenarnya? Nah, ini ada tulisan dari Levi Bryant, judulnya The Structure and System of Academic Writing. Dia satu artikel dalam kumpulan tulisan sebenarnya. Jadi academic writing itu adalah tulisan atau penulisan yang dibuat oleh subjek akademik. Apa itu subjek akademik? Ya orang-orang yang ada di dalam perguruan tinggi itu, baik itu dosen, mahasiswa ataupun peneliti. Tentang objek akademik. Objek akademik itu eh, si Brian ini dia memberi contoh misalnya orang-orang di dalam kajian sastra. Nah, orang-orang di dalam kajian sastra, objek akademiknya apa? Objek akademiknya eh, ya karya sastra gitu. Kalau orang yang belajar misalnya ilmu agama, studi agama, ya objek akademiknya apa? Ya agama itu sendiri. Agama mungkin dia spesifik dia agama tertentu atau dia agama-agama. Kalau dia misalnya ilmu sains gitu, katakanlah ilmu kedokteran, dia eh, ya berbagai hal terkait kedokteran itu objek akademik. Jadi eh, definisi dari academic writing itu saya rujuk ke Levi ini, tulisan yang dibuat oleh subjek akademik tentang objek akademik.
Nah, ini saya mau masuk ke apa namanya? Bagian yang kedua yaitu perbedaan antara skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah. Nah, tentu seperti yang saya bilang sebelumnya, ini bisa menjadi satu perbincangan yang khusus. Tapi ini saya mau coba memberikan apa ya, mungkin gambaran umum ya. Apa yang membedakan antara tulisan-tulisan itu. Jadi tulisan skripsi ini biasanya ditulis sebagai sebuah tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Di beberapa universitas, skripsi ini tidak ada. Biasanya diganti misalnya dengan esai. Misalnya di Inggris ini kayaknya dia tidak punya sejenis kayak di Indonesia itu tugas akhir, kayaknya mereka nggak punya. Hanya lebih kayak esai mata kuliah gitu. Atau ada beberapa universitas di Indonesia yang mengganti skripsi itu dengan satu artikel jurnal ilmiah. Itu agak kontroversial sih sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kata skripsi ini dia berasal dari di Indonesia khususnya berasal dari kata deskripsi. Jadi itu potongan dari skripsi itu sendiri. Jadi dari kata deskripsi yang artinya menggambarkan, ya, menggambarkan atau gambaran sesuatu itu. Jadi tujuan skripsi adalah menggambarkan sebuah permasalahan yang muncul dalam konteks bidang ilmu tertentu. Masalah yang dibahas haruslah sesuai dengan topik perbincangan dalam bidang yang dipilih. Jadi masalah ini biasanya masalah yang memang sudah ada dalam bidang ilmu itu. Jadi tidak perlu ada, maksudnya harus cari betul-betul baru, tidak perlu kalau skripsi sebenarnya. Bisa menawarkan solusi yang dibahas. Jadi misalnya ada masalah, lalu dia coba menawarkan solusi, tapi sebenarnya tidak perlu, tidak wajib juga gitu. Yang mau dinilai adalah kemampuan melakukan penelitian dan memaparkan hasil analisis penelitian terhadap masalah atau topik yang dibahas. Jadi skripsi ini tujuannya itu sebenarnya. Jadi sudah ada masalah yang dibicarakan dalam ilmu tertentu, lalu si mahasiswa pilih masalah itu, lalu dia coba tulis lagi gitu. Eh, s- Jumlah kata atau halaman yang diwajibkan itu lumayan bervariasi sesuai sesuai kebijakan dari program studi. Jangankan dia beda bidang ilmu tertentu, misalnya dia beda ilmu, katakanlah misalnya biologi dan sastra misalnya, itu sudah beda. Tapi di dalam satu ilmu ilmu itu sendiri ada perbincangan yang bervariasi gitu. Jumlah kata atau jumlah halaman atau jumlah referensi yang dipakai itu lumayan beragam. Jadi merujuk ke program studi masing-masing sebenarnya. Lalu yang kedua tesis. Jadi tesis ini kalau di eh, kalau di dalam konteks Indonesia itu tugas akhir untuk gelar magister memang. Umumnya ditulis mulai dari tahun kedua setelah melewati proses perkuliahan biasanya di tahun pertama dan proses seminar proposal. Di beberapa universitas di luar negeri, misalnya di Inggris ini ada program namanya Master by Research. Jadi tidak ada mata kuliah. Dia memang fokus penelitian dari awal, biasanya cuma setahun. Nah, kalau menurut Profesor Tara Brabazon dari Flinders University di Australia, yang menjadi ciri khas dari tesis ini atau tesis untuk S2 ini atau tugas akhir untuk S2 ini adalah dia membuat sintesis. Nah, ini saya kira yang membedakan dia dengan skripsi sebelumnya. Skripsi sebenarnya tujuannya mendeskripsikan satu persoalan yang sudah ada dalam bidang ilmu itu. Sementara di S2 ini bicara ideal ya, walaupun dalam kenyataannya ada beberapa orang mengeluh kadang merasa skripsi dan tesis itu mirip-mirip. Tapi saya kira secara ideal tesis itu tujuannya dia berupa sintesis gitu. Jadi dia mensintesiskan beberapa hal atau beberapa persoalan atau beberapa ide atau beberapa pemikiran yang sudah ada sebelumnya gitu. Yang dinilai adalah bagaimana mahasiswa mampu membahas masalah yang melibatkan beberapa variabel penelitian. Jadi kompleksitasnya naik sedikit gitu dibanding skripsi.
Jika di skripsi misalnya hanya cukup membahas satu persoalan, di tesis kerumitannya mesti ditingkatkan lagi dengan membahas beberapa topik sekalian misalnya atau dalam konteks perbandingan gitu. Jadi misalnya kalau di skripsi hanya bahas satu tokoh misalnya, di tesis sebisa mungkin ya bahas eh, perbandingan katakanlah begitu. Atau menganalisis satu persoalan tapi mempertimbangkan beberapa perspektif. Kalau bahasa kerennya di ibarat ini interseksional gitu. Jadi mempertimbangkan beberapa variabel terhadap satu persoalan itu. Itu tujuannya untuk membedakannya dengan skripsi. Nah, jumlah kata atau halaman tergantung program studi, tapi biasanya ada tuntutan untuk jumlahnya lebih banyak gitu dari skripsi. Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Waktu saya dulu menulis skripsi, lumayan singkatnya sekitar 60-an atau 70-an halaman. Tapi waktu S2 tesis udah seratusan lebih. Kalau nggak salah 130-an waktu itu. Nah, itu ada tuntutan. Jadi topik yang dibahas itu biasanya eh, diminta supaya itu tidak pernah dibahas di institusi itu sebelumnya. Jadi misalnya eh, mungkin di dalam ketika S1 membahas teori-teori mendasar, ketika S2 mungkin membahas teori-teori yang lebih advance gitu, yang selama ini belum dibicarakan di dalam skop eh, lembaga itu, tempat bernaung mahasiswa S2 ini, supaya menambah ilmu baru ke dalam institusi itu. Idealnya ya, kalau bicara ideal. Atau misalnya memakai metode-metode yang belum pernah dipakai di dalam institusi itu sebelumnya. Ini biasanya yang menyenangkan dosen sih kalau dosen melihat ada mahasiswa yang cukup kreatif membahas topik-topik atau metode. Jadi itu sebenarnya sudah ada dalam literatur tapi belum dibahas dalam lembaga itu atau institusi mahasiswa itu. Ini secara sederhana lalu untuk tesis, lalu untuk disertasi, jadi tugasnya untuk mendap ini tugas untuk mendapatkan gelar doktor. Di Indonesia umumnya mulai ditulis setelah melewati proses perkuliahan atau ujian proposal disertasi. Di Inggris tempat saya studi tidak ada proses perkuliahan. Dari tahun pertama memang langsung fokus menulis proposal yang diuji di akhir tahun pertama itu. Nah, saya kembali lagi merujuk ke Profesor Tara Brabazon untuk menggambarkan ciri khas dari disertasi atau tulisan akademik untuk level S3, yaitu SOC, Significant Original Contribution to Knowledge. Itu singkatan bahasa Inggrisnya. Bagi orang yang berbahasa Inggris ini lumayan familiar karena SOC itu dia beda-beda tipis dengan kos kaki, socks gitu. Eh, jadi mereka senang pakai istilah ini. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia saya belum ada eh, singkatan untuk itu. Kalau saya terjemahkan ya dia kontribusi original yang signifikan bagi ilmu pengetahuan. Jadi disertasi bukan hanya sekedar mengulang pemikiran atau ide yang sudah ada sebelumnya di dalam literatur-literatur bidang itu. Jadi ini yang membedakannya dengan S1 dan S2. Kalau S1 dan S2, dia S1 itu membahas masalah yang sudah dibicarakan dalam konteks eh, bidang ilmu itu. S2 misalnya dia membahas ilmu atau literatur atau apapun yang belum dibahas di dalam institusi itu misalnya, atau dia membandingkan beberapa hal. Tapi semua itu dilakukan dalam konteks harus sudah ada referensinya dulu. Sudah ada sudah ada orang yang menulis itu sebelumnya sebenarnya S1 dan S2 itu. Nah, di S3 tidak wajib. Malah sebenarnya disarankan untuk menulis sesuatu yang belum pernah ditulis oleh orang sebelumnya dari orang manapun gitu. Di Inggris misalnya karena S1 dan S2 itu cenderung bicara tentang hal yang sudah dibicarakan orang, eh, ada kadang ada semacam kompensasi orang dari S1 bisa langsung S3 gitu. Karena dianggap S1 dan S2 itu sama selama anak S1 itu mampu untuk punya menunjukkan kemampuan meneliti yang advance gitu. Nah, pembicaraan yang baru ini itu yang membuat dia original.
Itu. Lalu disertasi juga bukan hanya sekedar menemukan novelty, tapi dia perlu nyambung dengan perbincangan atau masalah yang ada dalam bidang ilmu tersebut. Kalau di Indonesia lumayan top ini istilah novelty, novelty ini, tapi novelty ini di dunia ini banyak sekali hal yang belum pernah diteliti. Tapi itu ada alasannya gitu. Bukan berarti orang juga tidak mampu, tidak. Tapi bisa berarti bahwa itu tidak penting untuk diteliti, itu istilahnya. Jadi orang yang menunjukkan bahwa ini sebuah kontribusi keilmuan, dia harus menunjukkan bahwa yang dia teliti itu penting. Dia belum pernah diteliti orang, dan dia mau meneliti itu penting bagi ilmu itu. Itu yang membuat dia menjadi kontribusi original. Nah, di sisi lain, disertasi juga perlu memberi dampak bagi diskursus keilmuan tertentu. Jadi topik yang diangkat mesti bermanfaat, masih ada hubungannya dengan yang tadi. Misalnya ada masalah-masalah yang tidak terpecahkan selama ini di dalam ilmu itu, ya. Disertasi yang baik perlu hadir untuk memberi solusi terhadap persoalan itu. Ya, dengan perspektif yang dipilih tentu saja. Dengan demikian itu menjadi sesuatu yang signifikan. Jadi dia bukan hanya sekedar baru, tapi dia betul-betul memberi dampak bagi diskursus keilmuan itu, bahwa apa yang kita bicarakan ini betul-betul penting dan ada hubungannya dengan diskursus yang sementara jalan selama ini. Jumlah kata atau halaman bervariasi tergantung bidang ilmu, tapi umumnya lebih banyak dari skripsi dan tesis gitu. Perlu ada pendalaman literatur bidang terkait seluas mungkin. Karena orang mau bilang ini sesuatu yang novelty atau punya kebaruan gitu, em, perlu ada justifikasi bahwa dia betul-betul sudah membaca, sudah melihat literatur secara luas gitu, bukan hanya baru baca misalnya buku-buku dalam, minimal dia harus baca buku-buku dalam bahasa Inggris lah gitu. Jadi karena rata-rata kan misalnya orang sudah menulis topik dalam bahasa Inggris, walaupun ada juga orang kayak di Indonesia juga kan kita menulis dalam bahasa Indonesia, tapi dalam tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris tidak ada. Atau topik yang kita angkat di Indonesia itu belum ditulis dalam bahasa Inggris misalnya. Itu tentu ada atau ditulis dalam bahasa Jerman gitu. Tapi rata-rata sudah ada tulisan dalam bahasa Inggris untuk topik itu. Jadi perlu hati-hati, jangan terburu-buru. Rasa-rasanya sekarang sulit untuk bilang bahwa hal ini belum diteliti. Sudah ratusan tahun kita melakukan penelitian. Dengan demikian perlu ada penelitian literatur yang mendalam. Ada metodenya, bahasa kerennya literatur review. Nanti kita bisa bahas itu sendiri. Tapi saya kira ini apa ya, bisa menjadi gambaran awal gitu. Referensi yang dipakai sangat banyak gitu. Saya bilang sangat banyak karena baca-baca banding-bandingan rata-rata dia 200-an literatur yang dipakai referensi. Ada teman satu dia lagi S3 dia posting saat dia baca buku 300-an halaman yang masuk ke tulisannya hanya satu kalimat. Jadi ada hal yang perlu didalami kalau sudah S3 itu. Kira-kira ini yang menjadi gambaran awal atau gambaran umum lah mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu kita masuk ke jenis tulisan akademik yang keempat, itu artikel jurnal ilmiah. Jadi artikel jurnal ilmiah ini sebenarnya apa ya? Secara sederhana itu tujuannya menjadi wadah pemaparan ide baru, itu tujuannya sebenarnya. Jadi kan kalau mau terbit buku itu prosesnya lumayan lama, bisa setahun, 2 tahun, atau mungkin bertahun-tahun gitu. Perlu ada orang yang punya ide dan dia ingin ide itu segera dipopulerkan minimal di dalam komunitas keilmuan itu, maka dihadirkanlah artikel jurnal ilmiah. Dengan demikian, orang yang bicara tentang atau orang menulis tentang jurnal ilmiah ini bicara ideal, itu tidak boleh mengulang apa yang sudah disebutkan dalam buku sebenarnya. Jadi dia perlu original gitu. Ya agak-agak standar S3 sebenarnya kalau bicara ideal ya. Karena itu kalau misalnya orang studi S3 itu sudah diwajibkan menulis jurnal.
Saya kira di Indonesia juga begitu. Kalau di tempat saya studi sekarang di Inggris ini, menulis jurnal itu eh, tidak wajib, bukan syarat kelulusan. Kalau di Indonesia syarat kelulusan, tidak wajib, eh, tapi lebih kepada proses belajar aja gitu. Ingin belajar menulis ya sudah nulis. Itu salah satu opsi. Jadi memang eh, dia fokus pada satu ide, lalu dia bahas secara mendalam ide itu dan diusahakan supaya ide itu baru, belum belum pernah dibahas sebelumnya. Yaitu ini yang membuat orang Indonesia sering bicara tentang novelty, novelty, novelty. Tapi sekali lagi untuk ide yang baru itu selalu ada. Bahkan proses kita lagi bicara-bicara sekarang ini, misalnya ruang online ini, itu bisa jadi satu artikel jurnal misalnya. Tapi harus dipertanggungjawabkan itu. Dia signifikan atau tidak? Dia punya dampak atau tidak? Dia penting atau tidak untuk diteliti? Harus dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Dengan cara ya didiskursuskan. Apa hubungannya topik yang kita mau bahas dengan diskursus keilmuan yang sudah ada. Untuk memahami diskursus keilmuan yang sudah ada, ya dia harus sudah baca dulu literatur-literatur terkait keilmuan itu gitu. Itu saya kira gambaran awal. Nanti teman-teman kalau ada eh, mungkin ide-ide tentang ini atau maksudnya pemikiran awal tentang ini silakan ya. Nanti bisa didiskusikan lagi. Itu nanti ke depannya bisa ada eh, sesi-sesi khusus untuk membahas tulisan-tulisan ini. Ini perbedaan mendasar atau mungkin perbincangan yang paling luas saya kira dari presentasi di saat ini. Tapi saya mau masuk ke topik yang selanjutnya yaitu merancang atau memulai tulisan. Jadi merancang memulai tulisan ada beberapa tips yang mau saya bagikan di saat ini. Pertama, pilihlah topik yang Anda kuasai dan senangi gitu. Jadi misalnya kalau mau menulis skripsi, dari semua mata kuliah yang pernah diikuti selama ini, mata kuliah mana misalnya yang paling dirasa cocok gitu. Eh, lalu dari mata kuliah itu topik apa yang paling disenangi itu. Kalau tidak ada mata kuliah yang tidak ada mata kuliah yang disenangi atau tidak ada topik yang disenangi, ya harus dipilih random saja itu. Karena kan kita semua butuh lulus. Tapi saya kira bisa mulai dari situ itu suatu titik yang baik saya kira. Lalu kajian literatur itu bisa jadi titik awal gitu. Misalnya membaca-baca literatur yang sudah ada tentang topik itu, lalu ya minimal secara sederhana untuk skripsi dan tesis misalnya memikirkan kira-kira oh ini topik ini atau metode ini atau perspektif ini belum banyak dibicarakan gitu di kampus misalnya. Nah itu bisa jadi topik. Lalu bisa buat semacam mind mapping untuk menyusun ide-ide apa yang bisa dikumpulkan dari literatur-literatur terkait. Ini tips merancang dan memulai tulisan. Lalu kita pindah ke topik yang selanjutnya, yang topik terakhir sebenarnya. Eh, Panduan proses penulisan jadi penulisan yang panjang, gitu, proses penulisan yang panjang. Nah, ada banyak metode soal ini dan buku-buku soal ini banyak sekali. Karena ini satu persoalan yang tidak pernah selesai selama orang masih studi. Tapi saya rasa yang paling realistis dari semua metode-metode untuk menulis ini yaitu time blocking. Time blocking itu masih bahasa Inggris artinya jadi memblok satu waktu gitu, menyediakan satu waktu yang khusus untuk Anda menulis. Idealnya memang beberapa jam sehari untuk fokus penulisan. Yang diutamakan itu bukan hari ini saya harus mengejar apa. Mungkin kalau sudah deadline bisa begitu, tapi saya kira kalau dia prosesnya masih panjang, yang diutamakan adalah waktunya yang dihabiskan itu. Asalkan waktu yang dihabiskan itu bukan habis waktu bermain medsos gitu, tapi memang bekerja untuk eh, penulisan. Jadi fokusnya di waktu, sehari beberapa jam. Nah, ada satu buku yang saya baca menceritakan pengalaman orang menulis.
Dia udah lama tertunda penulisannya. Malah salah itu penulisan untuk S3. Ketika dia mau mulai lagi, dia sudah sediakan waktu tapi rasanya dia nggak bisa mulai gitu. Akhirnya dia fokus ke waktunya, bukan ke tulisannya sendiri. Dia fokus ke waktunya dengan cara misalnya dia pakai timer. Jadi sesederhana misalnya setiap hari cuma 1 jam misalnya. Tapi 1 jam itu betul-betul power gitu loh. Betul-betul fokus untuk mengerjakan itu. Dibanding misalnya dia kerja 8 jam tapi eh, banyak terdistraksi. Yang penting adalah konsisten. Itu aja. Lalu yang kedua, menyeimbangkan kerendahan hati dan keyakinan diri. Ini lumayan kompleks ini salah satu kebijaksanaan yang mungkin saya bisa renungkan dari proses studi saya sendiri adalah soal ini. Jadi kita perlu terbuka terhadap kritik, tapi di saat yang bersamaan kita yakin bahwa ide kita itu penting gitu. Ya bukan berarti juga kita eh, terlalu rendah hati sehingga dia cenderung rendah diri, tapi jangan juga kehilangan jangan juga terlalu yakin terhadap diri sendiri jadi cenderung ke arogan atau sombong gitu. Kita yakin bahwa ide kita itu penting untuk ditulis untuk atau riset kita itu penting untuk dilakukan, tapi kita tetap terbuka terhadap kritik. Ini saya kira penting untuk keseimbangan antara kerendahan hati dan keyakinan diri. Lalu yang terakhir perlu istirahat. Nah, istirahat itu penting. Persoalan dari menulis ini kadang apalagi kalau orang yang sudah apa ya istilahnya fokus menulis gitu, istilahnya dia studi atau dia melakukan penelitian secara full time, jadi tidak banyak melakukan hal yang lain, cenderung pemikiran mengenai atau apapun yang mengenai penulisan ini terbawa kemana-mana gitu. Perlu ada break untuk ada semacam distraksi secara disengaja agar ada semacam jeda gitu untuk menjaga kesehatan mental. Ya, itu saya kira eh, apa ya beberapa hal yang bisa saya bagikan gambaran saya sederhana mengenai menulis akademik ini lalu prinsip-prinsipnya. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman. Kalau ada beberapa hal yang diperdalam silakan bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Terima kasih dikembalikan pada Hana. Oke, ya terima kasih Moreyan materinya yang telah dipresentasikan untuk memberi kita refreshing bagi yang dalam dunia akademik ataupun yang baru memulai belajar. Nah, sekarang kita waktunya diskusi. Jadi bagi teman-teman, siapa yang ingin bertanya, siapa yang ingin memberikan opini, silakan mari diberikan kesempatan. Langsung saja. Dia bisa aktifkan mikrofon. Mari. Halo, saya bisa bertanya, Mbak. Oh ya, mari silakan Kak Bonar. Ya, oke. Terima kasih, Bung Yan Kalampung, untuk materi ini sangat mencerahkan, walaupun masih introduksinya. Dan terima kasih juga untuk penyelenggara kegiatan ini sangat mencerahkan. Izinkan saya bertanya, saya tertarik mengenai antara skripsi dan tesis. Saya mengajar di Medan dan boleh dibilang masih termasuk lulusan baru. Salah satu yang saya hadapi di lapangan itu mungkin bisa problemnya kepada saya pribadi sebagai pembimbing atau katakan demikian. Kadang saya terbawa dengan ide cara berpikir S2 ketika menawarkan mempropos satu topik ke mahasiswa. Um, dan setelah itu setelah saya bicara banyak atau setelah saya bicara tentang ide baru saya menyadari kayaknya
saya bukan terjebak secara tidak langsung, mencoba mempropos pemikiran yang cara berpikir S2 kepada S1, dan setelah saya ngomong justru mereka jadi bingung begitu. Nah, jadi misalnya barusan saja kami ada proposal skripsi, lalu ada yang mahasiswa itu mau membahas tentang salah satu contohnya tentang keselamatan universal. Akhirnya saya salah satu dari dosen yang memberi pendapat itu saya kasih kira-kira begini judulnya. Mungkin Bung Yang nanti akan kasih pemikiran apakah itu cocok untuk S1 atau itu um, bukan S1. Jadi saya kasih begini. Um, buat aja judul skripsinya kira-kira kajian kritis terhadap pemikiran David Bernard mengenai keselamatan universalisme berdasarkan Timotius pasal bla bla bla. Saya bilang jangan karena kamu mau bicara tentang universalisme itu banyak, tapi coba pilih satu tokoh dan kritik dia walaupun kamu cukup berani mengkritik itu karena David Bernhard itu seorang pemikir, filsuf dan teologian yang cukup populer untuk belakangan ini mengenai isu keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, um, salah satu ide yang saya sampaikan akhirnya teman-teman yang lain juga nggak setuju ialah ketika ada salah satu mahasiswa itu mencoba ingin menelusuri konsep Paulus mengenai keselamatan di kitab Galatia. Lalu saya tawarkan supaya mahasiswa ini kalau tidak mampu, kalau kita pakai mengkritisi terlalu berani, coba komparasi pemikiran Douglas Campbell terhadap apokaliptik dia terhadap tulisan Paulus mengenai Galatia berdasarkan satu pendekatan untuk taraf satu. Begitu. Jadi kira-kira begitu gambarannya, Bung, yang saya kasih. Kadang-kala berpikir saya untuk mempropos ide kepada S1. Jadi saya khawatir apakah itu cukup ideal atau beyond S1 gitu kira-kira. Atau malah nggak standar. Thank you, Bung. Ya, demikian dari saya untuk sementara ini. Terima kasih. Kayak Hana-Hana masih mute kayaknya. Masih Masih mirip. mute. Masih mute Hana. Oh ya, maaf. Iya, oke Maria, langsung saja. Oh Silakan. ya. Ya oke, terima kasih. Iya, iya, saya setuju dengan Bung Bonar ini bahwa memang itu rasa saya terlalu rumit untuk S1. Eh, apa ya? eh, dia dia jadi lumayan kompleks karena memang kayak tadi contoh mengenai keselamatan universal itu kan dia variabelnya udah lebih dari satu misalnya. Jadi si toko itu sendiri lalu toko itu mau dikritik gitu. Eh, persoalan dari situ adalah apakah memang kita sudah sempat memberi ini pertanyaan untuk saya pribadi juga sih dan saya juga sempat juga lumayan sering juga dulu terjebak seperti Bung Bonar itu. Karena ya karena ingin aja gitu kan, ingin ingin supaya mahasiswanya berkembang gitu kan. Lalu ilmu di dalam kampus itu juga berkembang, jadi kadang udah kelewatan gitu sebenarnya. Cuma apakah kita sudah memberi pelatihan yang komprehensif mengenai variabel-variabel itu kan itu saya kira yang jadi contoh misalnya mengkritik teori. Saya kira di S1 kita kan lebih banyak bicara mengenai bagaimana kita mengenal teori-teori itu. Tentu ada tingkatan kritik di situ, tapi sedikit banyak kan yang menjadi tujuan kita bagaimana supaya mahasiswa itu menguasai gitu kan teori-teori itu. Mengkritik teori itu kan butuh teknik tersendiri. Dan saya kira itu sudah mulai dipelajari di S2, puncaknya ya di S3. Mengkritik apalagi teori tokoh yang lumayan besar ya, kayak yang disebut oleh Bung tadi itu. Problem dari mengkritik teori seperti itu adalah satu, kalau dia sudah terkenal berarti dia tulisannya banyak. Itu kan satu. Kedua, kalau dia sudah
sering dipakai berarti pengikutnya banyak. Kalau kita mau mengkritik dia, kita harus deal, harus berurusan juga dengan para pengikutnya ini. Itu kan warfare, itu kan. Dan itu proses yang, maksudnya proses berpikir yang berbeda menurut saya dari S1. Saya kira untuk misalnya untuk ilmu-ilmu kayak teologi atau sosial humaniora secara umum, kita menguasai teori atau pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan ilmu itu saya kira yang paling penting. Untuk mengkritik teori-teori itu saya kira perlu ada apa namanya bimbingan secara lanjutan gitu. Perlu ada bimbingan khusus. Nah, itu bisa dilihat mulai dari proses sintesis di S2 itu. Saya membandingkan beberapa hal, misalnya teori Soko ini, dia kelebihan kekurangannya bagaimana, lalu mau mengkritik dia dari sisi Alkitab misalnya, ya sudah pemikiran tingkat lanjut menurut saya. Tapi saya kira eh, saya juga terjebak dalam proses itu juga dulu. Cuma sekarang saya kira supaya lebih adil, bagi kan kita kayak yang ilmu-ilmu teologi atau agama kan cenderung sifatnya praktis ya. Apalagi kalau S1 khususnya sifatnya praktis. Kita mau mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja di lapangan gitu. Jadi penguasaan terhadap teori itu yang paling penting. Mungkin saja ada kritik terhadap teori itu, tapi menurut saya lebih banyak di kritik itu muncul dari pengalaman di lapangan. Kalau menurut Profesor Renal Kasali ya, saya pernah eh, dengar dia ngomong soal ini, soal perbedaan antara S2 dan S3 atau S1, S2, S3. Menurut dia, S2 itu hadir untuk menjadi, mungkin itu terkait bidang ilmu dia. Tapi saya kira ada hubungan juga dengan bidang ilmu kita ini dari teologi misalnya atau studi agama. Itu S2 itu hadir untuk orang-orang yang sudah ada pengalaman di lapangan misalnya. Jadi dia bukan hanya sekedar eh, apa sih ini istilahnya, bukan hanya belajar lagi teori tidak, tapi orang-orang yang sudah ada di lapangan lalu dia berefleksi lagi terhadap perkembangan keilmuan itu. Itu menurut Profesor Renal Kasali. Jadi karena S1 ini belum ada lapangan, rasa-rasanya untuk mengkritik teori itu, untuk mengetahui teori itu ada kelebihan dan kekurangan itu bisa dikasih tahu, tapi untuk menugaskan mahasiswa, oh ya coba eh, kritik teori ini, nah itu lumayan berat menurut saya. Gitu. Kira-kira gitu Bung kalau pandangan saya. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada masukan lagi dari Bung Bonar. Ya, dengan penjelasan Bung tadi ya, saya setuju, saya terima itu. Dan memang ketika di lapangan, ketika saya pribadi meminta itu kepada mahasiswa, memang terlihat juga dari responnya yang sepertinya kurang nyaman dan terlalu dipaksakan dan wajahnya yang stres begitu. Dan lagi-lagi mungkin pengaruh ketika kita setelah S2 lalu masih fresh pemikirannya itu, artinya terbawa cara berpikir itu tidak mudah juga mungkin ketika kita menyesuaikan. Ya itu salah satu guru yang tidak baik juga ya, artinya kita tidak mampu Hmm. apa namanya memberikan yang pas untuk mereka gitu. Jadi saya teringat dengan tesis yang pernah saya tulis, seperti yang Kalampung sampaikan tadi, mengkomparasi beberapa pemikiran dan mengkritiknya, sehingga ketika berhadapan dengan mahasiswa terbawa kita secara natural begitu, ingin dengan semangat kita juga. Cuman ternyata tidak selalu tepat juga gitu, nggak tidak di right place-nya mungkin. Iya, Iya, mungkin lebih tepat kali mengkomparasi daripada mengkritik kali. Kalaupun kita ingin ciri khas penulisan itu ada khasnya begitu, mengkomparasi dalam arti ya paling tidak membandingkan lah, daripada terlalu berani untuk mengkritik mungkin. iya, iya. Ya, terima kasih, Bung. Ya, oke. Terima kasih, Bung Bonar. Kalau yang lain juga